Kayaknya jaringan aku yang rusak deh teman-teman. Soalnya tadi aku ke live lagi, jadi mungkin aku pindah tempat dulu ya. Bentar. Oke, sebentar. Harusnya bisa sih sekarang. Oke. Nah, coba aku share screen ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kedengaran, suaraku kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran Kak? Kalau PowerPoint-nya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan nggak? Oke. Oke, aku live lagi dong. Kenapa ya? Duh, takut jadi serem. Bentar-bentar. Kayak setiap share screen gitu, selalu live sendiri gitu loh. Bahkan lebih buruk yang ini nih kayaknya. Halo, dengaran nggak suaraku? Kedengaran Kak? Oke, coba aku ini aja deh, live di share screen PowerPoint yang di apa namanya MS Teams-nya. Kalau ini tuh nggak bisa coret-coret sih, tapi nggak apa-apa deh daripada nggak sama sekali. Coba ya. Mungkin teman-teman sambil bisa membayangkan nanti aku ngomong seperti apa. Makanya kalau tadi share screen biasa nggak bisa coret-coret. Oke, oke. Sekarang udah kelihatan PowerPoint di layar kalian? Kelihatan. Oke, makasih. Aduh, kenapa kayak gini? Bentar. Hilang, sekarang hilang lagi ya PowerPoint-nya, jangan-jangan. Iya Kak, hilang. Memori aku tuh nggak penuh loh, padahal masih kosong. Bentar ya. Oke, bentar. Ini, oke. Oke, sekarang kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk si oxohalida tadi, untuk POCl3, POF3 dan POBr3 dan POI3 ini dapat dibentuk dari apa? Dari kita mereaksikan PCl3 atau PX3 ini dengan air dengan perbandingan 1:1. Jadi kita bisa mereaksikan si tadi POF3 atau kita mau buat POCl3 ini, kita bisa mereaksikan PCl3 dengan air dengan perbandingan 1:1. Seperti itu. Itu untuk membuat si POCl3 atau yang lainnya. Seperti itu ya. Sedangkan kalau kita punya PCl3, kita reaksikan dengan air berlebih, misalkan nih PCl3 kita masukkan ke dalam air yang jumlahnya banyak, maka dia akan membentuk asam fosfat, bukan lagi POCl3. Jadi perlu diperhatikan bahwa POCl3 ini terbentuk kalau misalkan perbandingan antara air dan PCl3-nya adalah 1:1, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita ke oksida dan oksoanion dari nitrogen. Sekarang masih kedengaran nggak suara aku? Dan layarnya masih kelihatan nggak? Aman Kak? Oke, aman ya. Nah, selanjutnya untuk oksida dan oksoanion nitrogen ini, dia memiliki berbagai macam bentuk. Nah, untuk N sendiri ini, dia bisa oksonya itu bisa dalam bilox dari +5, +4, +3, +2, +1.
Nah, untuk yang plus 5 sendiri ini, dia terdapat dalam asam nitrat dan NO3 minus, itu kurang minus ya, sorry. Kemudian untuk biloxnya plus 4 sendiri, itu dalam bentuk NO2 yang merupakan gas berwarna coklat. Sedangkan kalau misalkan plus 3 itu, dia dalam bentuk asam nitrit dan NO plus atau nitrosil, seperti itu. Atau di dalam bentuk anionnya seperti NO2 minus. Nah, selain itu juga oksida dari nitrogen pada bilangan oksidasi plus 3 ini dapat membentuk senyawa dinitrogen trioksida atau N2O3 yang merupakan padatan yang berwarna biru. Nah, selanjutnya juga si nitrogen ini pada bilangan oksidasi plus 2 dia dapat membentuk gas NO yang tidak berwarna. Yang kemudian nantinya pada N bilangan dengan bilox plus 1 dia dapat membentuk senyawa N2O yang juga tidak berwarna dan sering disebut sebagai gas tawa. Seperti itu. Oke, ini mungkin masih belum lengkap, coba aku ini dulu ya, stop share dulu sebentar. Biar ada gambarnya. Oke, kayaknya udah bisa share screen aku deh kayaknya. Aku udah tahu caranya. Bentar ya, coba. Bismillah. Oke. Oke. Sekarang suaraku masih terdengar? Masih, Kak? Petanya sekarang kelihatan? Iya, Kak, kelihatan. Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang masih kelihatan aman ya? Oke. Nah, kita lanjut ke kestabilan bilox golongan 15 ya tadi. Ini tuh kelewat sih. Nah, unsur golongan 15 ini bisa kita tinjau kestabilan bilangan oksidasinya itu dengan cara apa? Dengan cara kita melihat diagram Frost dari kondisi asam, misalkan pada contoh ini. Nah, kalau teman-teman ingat lagi untuk diagram Frost, nah di sini untuk semua bilangan oksidasi plus 5 dari N sampai ke arsen, kecuali fosfor, nah mereka terletak pada bagian atas, yang paling atas, yang kemudian dia memiliki kemiringan yang negatif untuk membentuk bilox yang lebih rendah. Nah, pertandanya apa? Pertandanya, kalau misalkan dia gambarnya seperti ini ya teman-teman, dari sini ke sini dia seperti ini nih. Misalkan ini plus 3 ke plus 2. Nah, kalau lambangnya seperti ini artinya apa? Artinya potensi reduksi dari plus 3 ke plus 2 ini nilainya adalah positif. Sedangkan kalau misalkan lambangnya seperti ini, nah, ini misalkan plus 1, maka E0 dari plus 2, ini jelek banget, ke plus 1 itu nilainya negatif. Jadi untuk pembacaan diagram Frost seperti itu ya teman-teman. Sekarang masih kedengaran nggak suaranya? Masih, Kak? Oke, alhamdulillah aman berarti. Oke, nah seperti itu ya teman-teman untuk pembacaan diagram Frost. Nah sekarang dari diagram Frost ini kita juga bisa menentukan kestabilan dari setiap unsur pada bilangan oksidasi tertentu. Nah maksudnya apa? Jadi misalkan nih kita tinjau atom nitrogen pada bilox plus 4 dalam kondisi asam. Nah kalau teman-teman lihat gambarnya, kalau aku zoom seperti ini kan ya, ini plus 4 di sini, ini plus 3. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan membentuk seperti ini. Dan kalau kita tarik garis dari plus 3 ke plus 5, dia akan berada di atas si plus 4-nya. Nah, kalau spesies yang ada di atas ini, itu dia akan cenderung pasti mengalami disproporsionasi. Nah, apa sih buktinya dia bisa mengalami disproporsionasi? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita punya tadi NO2, kalau dia tereduksi, dia akan menjadi misalkan NO2 minus yang spesies plus 3-nya. Lalu kalau dia teroksidasi, dia akan menjadi NO3 minus yang biloxnya plus 5. Ini plus 3, ini plus 5, ini plus 4.
Nah, untuk secara khususnya, secara totalnya berarti reaksinya itu adalah 2NO2 dia menjadi NO2 minus tambah NO3 minus. Nah, ini adalah reaksi disproporsionasi, di mana untuk potensial selnya atau E0 selnya ini kita tuliskan sebagai E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, reduksi yang mana? Reduksi yang tahap kedua ini. Oksidasi yang reduksi yang tahap pertama, oksidasi yang tahap kedua. Nah, sekarang apa syarat biar nilai E0-nya itu biar dia mengalami disproporsionasi si NO2 ini. Nah, syaratnya adalah apa? Si E0 sel ini harus bersifat memiliki nilai positif. Kalau E0 sel dari reaksi disproporsionasi ini positif nilainya, bisa kita pastikan bahwa si NO2 ini mengalami disproporsionasi. Nah, gimana cara bacanya pada diagram Frost? Kalau teman-teman lihat di sini, nilai dari kemiringan sini, dari plus 4 ke plus 3 itu jauh lebih curam atau lebih tinggi kemiringannya, menandakan apa? Menandakan bahwa E0 yang di sini itu jauh lebih besar dibandingkan E0 yang ada di sini. Ya kan ya? Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat sesuatu yang positif lebih besar dikurangi positif yang lebih kecil, maka totalnya menjadi positif yang entah itu kecil atau besar, yang penting hasilnya adalah positif. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat bahwa reaksi atau koordinat di mana dia terletak di atas ini, itu berarti dia akan mengalami reaksi disproporsionasi dari nilai E0 selnya, seperti itu. Kalau teman-teman mau hitung manual silakan, tapi kalau secara kualitatif kita bisa menentukan bahwa di Bilox N+4 ini dia akan mengalami reaksi disproporsionasi, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Apakah suaraku aman? Aman, Kak. Oke, alhamdulillah udah tenang sekarang. Oke, sip. Oke, nah kalau misalnya ada yang mau nanya bilangnya teman-teman. Oke, Kak, ini mau tadi nanya. udah dibahas ya. Oh, boleh. Berarti yang Bilox ketiga berarti nggak mengalami reaksi disproporsionasi, Kak? Oke, benar. Good question. Benar. Jadi untuk Bilox plus 3 ini kan kalau kita lihat dia ada di bagian, kalau kita gambar ya. Ini Bilox 2, 3, 4. Dia ada di bawah kan ya? Di bawah dari garis antara 2 dan 4. Otomatis bisa kita bilang bahwa Bilox plus 3 ini atau tadi spesies NO2 min ini dia tidak akan mengalami disproporsionasi. Lalu dia mengalami apa? Dia akan mengalami reduksi. Karena apa? Karena kalau kita lihat nilai NO3 min atau nilai dari plus 3 ke plus 2 ini kan positif kan ya nilai E0-nya. Nah, kan positif. Otomatis apa? Otomatis si NO2 minus ini atau N pada plus 3 ini bisa mengalami reduksi membentuk bilangan oksidasi plus 2. Entah itu jadi NO atau dia juga bisa tereduksi membentuk plus 1. Misalkan jadi N2O. Atau bahkan menjadi nitrogen, itu juga bisa. Yang penting reaksi ini spontan atau dia memiliki potensial yang positif. Nah, kalau teman-teman tinjau sekarang N2 nih, N2, nah dia di bawah, ditambah lagi udah mana di bawah, terus kalau dia mau tereduksi sangat tinggi kan si gradiennya dan sangat negatif. Ingat tadi ya definisinya kalau misalkan kita ke bawah, dari kanan ke bawah ini nilai E0 reduksinya positif. Sedangkan kalau dia kayak gini, tadi kayak gini misalkan dari kanan ke kirinya naik berarti E0-nya negatif. Nah, berarti di sini si N2 dia udah malah dia sangat susah direduksi. Terus kalau spesies lain mengalami reduksi pasti menuju N2 semua. Otomatis si N2 ini kita bilang sebagai spesies yang paling stabil atau yang sangat stabil, Karena kalau kita tinjau lagi ternyata si NH3 juga ini spesies yang cukup stabil karena dia terletak paling rendah atau paling bawah. Seperti itu. Kira-kira terjawab nggak Wahyu? Jawab, Pak. Oke. Gitu. Oke, ada lagi yang masih ingin tanyakan? Boleh kalau misalnya masih bingung nih. Ini kan agak dasar kan ya untuk diagram Frost. Barangkali mungkin nggak tahu keluar atau enggak sih. Kayaknya Bu Julia mungkin jarang mengeluarkan sih. Tapi coba dipelajari juga ya teman-teman untuk pengertian dari diagram Frost ini. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Oke, kita lanjut. Ini tadi udah ya. Nah, ini kalau teman-teman penasaran dengan struktur dari setiap spesies yang ada, tadi dari oksida ataupun oksonitrogen, dari mulai HNO3 sampai mungkin N2O, teman-teman bisa lihat tabel ini. Ini adalah struktur dari berbagai macam oksoanion ataupun oksida dari nitrogen.
Misalkan kita pengen menggambarkan N2O4. Jadi kalau N2O4 dia akan seperti ini. N double bond O, kemudian O minus, N lagi, double bond O, dan O minus. Nah, si N2O4 ini kalau teman-teman perhatikan dia merupakan dimer dari NO2. Dimana kalau NO2 itu kalau kita lihat dia ada satu elektron radikal dari si N di sini. Ini kan nggak stabil kan ya? Dimana si elektron radikal ini akan bergabung membentuk spesi N2O4 ini. Nah, reaksi dari NO2 menjadi N2O4 ini cenderung tidak stabil atau secara termodinamika dia tidak disukai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan pada NO2 ini si elektron radikal ini dia bisa terdelokalisasi ke oksigen seperti ini, membentuk spesi seperti ini. Nah, oksigennya yang radikal sekarang, ininya positif, ininya negatif. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya N2O4 seperti ini, maka tadi elektron radikalnya itu terkunci ke 2 atom N saja. Karena dia terkunci, makanya dia cenderung tidak stabil atau dia bisa mengalami homolitik seperti ini. Jadi, reaksi ke bawah ini stabil atau disukai, yang ke atas ini tidak disukai. Nah, meskipun dia tak disukai, bukan berarti dari NO2 nggak bisa ke N2O4, tetap bisa-bisa aja, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tahu strukturnya, bisa teman-teman sebenarnya nggak harus dihafal sih, teman-teman bisa pakai konsep dari penggambaran struktur Lewis ya teman-teman. Kalau masih ingat di kimia dasar kan, kalau cara menggambarkan struktur Lewis itu ada beberapa tinjauan-tinjauan. Nah, teman-teman bisa aplikasikan buat senyawa-senyawa yang ada di tabel ini, seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman misalkan lupa atau teman-teman nggak hafal senyawanya nggak apa-apa, teman-teman bisa rasionalisasikan dengan menggunakan cara struktur Lewis seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu jadi nggak aku bahas semua. Nah, jadi tadi aku bilang ya, aku tuh nggak bakal nulis reaksi banyak-banyak di sini karena takut membingungkan dan memusingkan. Jadi di sini ada guideline-nya dari buku ini, dia memberitahukan bahwa ada untuk kita tidak pusing dengan reaksi yang ada, kita bisa melihat dari panduan skema ini. Nah, cara bacanya gimana? Kalau teman-teman lihat di sini, misalkan kita punya starting material dari N2 di sini. Nah, N2 dia bisa kemana aja jalurnya. N2 ternyata setelah ditelusuri ini jalurnya atau kehidupannya, si N2 ternyata cuma punya satu jalur. Dia akan membentuk NH3. Nah, dengan apa? Di sini N2 membentuk NH3 dengan menggunakan katalis hidrogen. Katalis dengan bantuan reaksi hidrogen. Jadi tadi yang kita tulis N2 tambah H2 dengan bantuan katalis akan terbentuk NH3. Jadi biar kita nggak usah menghafal banyak-banyak, jadi kita cukup ingat skema ini aja. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya di sini udah nih ke NH3. NH3 bisa kemana aja? NH3 bisa kemudian dia akan membentuk dari mulai bilox min 3 ke bilox plus 4 nih, loncat. Nah, tapi kalau dari NH3 membentuk NO2, ini dia perlu oksigen dengan bantuan katalis. Jadi nggak bisa kalau tanpa katalis. Seperti itu. Nah, kemudian di sini si NH3 juga ini bisa membentuk hidrazin tadi, mana kita reaksikan dengan ion hipoklorit. Jadi NH3 ditambah OCl- membentuk NH2Cl, di mana NH2Cl ini akan direaksikan dengan NH3 lagi, membentuk N2H4 seperti ini. Jadi ini untuk skema reaksinya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa oh jadi dari sini tuh menuju sini dan seterusnya. Jadi biar lebih enak aja untuk dilihatnya. Kemudian kalau misalnya dia ada dua panas seperti ini nih, kayak misalkan dari NO2 dia menuju NO3 minus dan NO2 minus juga nih panasnya nih, ya kan ya. Nah, artinya apa? Artinya si NO2 ini dia akan mengalami reaksi disproporsionasi tadi, sesuai kita hitung dengan menggunakan diagram Frost. Dia menghasilkan NO2 minus dan NO3 minus. Seperti ini. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung nggak cara baca diagramnya, atau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Apakah aku masih ada di sini? Masih. Oh, oke. Sip, thank you. Kira-kira sudah cukup jelas belum ini atau masih bingung? Jadi itu biar teman-teman enak aja sih lihatnya. Mungkin kalau misalkan awalnya ya udah Kak, tapi kan tetap aja dihafal Kak. Ya udah nggak apa-apa kalau teman-teman merasa ini harus dihafal, ya coba diingat-ingat dan biar lebih enak cara ngafalinnya, teman-teman sering tulis-tulis reaksinya nih mulai dari sekarang sampai mungkin sebelum ujian. Jadi
belajar nulis, semakin sering teman-teman nulis, semakin teman-teman ingat nanti reaksinya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk rasionalisasinya kenapa bisa seperti ini, itu dari diagram loss-nya, seperti itu. Oke? Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk skema reaksinya. Nah, setelah kita belajar tadi oksida dari nitrogen, kemudian sekarang kita menuju oksida dari fosfor, arsen, stibbium, dan bismut. Nah, untuk fosfor sendiri dia bisa membentuk dua jenis oksida, yakni P4O10 dan P4O6. Di mana pada P4O10 ini bilangan oksidasi fosfor adalah plus 5, sedangkan pada P4O6 bilangan oksidasi fosfor adalah plus 3. Nah, lalu kemudian P4O10 ini dapat kita hidrolisis dalam air, akan menghasilkan asam fosfat. Kemudian kalau untuk P4O6, kalau kita hidrolisis dalam air akan menghasilkan asam fosfat. Jadi kalau P4O10 kita hidrolisis dalam air, dia menghasilkan asam fosfat. Kalau misalkan P4O6 kita hidrolisis dalam air, dia akan menghasilkan asam fosfat seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan tadi untuk arsen, stibbium sama bismut ini dia hanya stabil membentuk satu jenis oksida, yakni oksida E2O3. Misalkan AS2O3 tadi. Lalu misalkan kayak SB2O3, lalu BI2O3. Nah, mereka hanya stabil membentuk oksida seperti ini dalam fasa padat. Nah, kalau si arsen sendiri dia memiliki kekhususan di mana kalau dia dalam fasa gas dia dapat membentuk dimer dengan membentuk seperti P4O6. Jadi bentuknya adalah AS4O6. Nah, di sini di bawah ini ada struktur dari P4O10 dan P4O6, di mana kedua-duanya ini memiliki simetri tetrahedral. Kalau misalnya teman-teman ingat lagi di SKA bahwa tetrahedral ini digunakan untuk simetri yang dari awalnya CH4. CH4 ini dia mengandung simetri tetrahedral karena dia punya banyak operasi simetri. Kita sebut sebagai kelas high simetri. Nah, jadi P4O10 ini kalau teman-teman lihat dia ada 6 oksigen yang sebagai bridge atau jembatan. Salah. Ini oksigen jembatan yang ini lingkarin biru. Lalu ada 4 oksigen yang sebagai terminal yang warna merah. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang P4O6 bahwa dia akan memiliki struktur yang hanya membentuk oksigen yang jembatan. Jadi, kalau untuk gampangnya teman-teman ingat bahwa P4O6 itu adalah struktur P4O10 yang kehilangan oksigen terminalnya, seperti itu. Nah, terus gimana Kak kalau arsen? Sama, berarti kalau arsen dalam bentuk gas, tadi AS4O6, dia juga bentuk seperti ini. AS, kemudian O, AS, O, kemudian dia akan seperti ini, O, kemudian AS, O, dan seterusnya. Ini ke depan sini, ini AS. Nah, kayak gini. Dia akan bentuk struktur seperti ini juga. Untuk AS4O6. Seperti itu. Kalau dalam fasa gas ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain membentuk oksida, si fosfor juga dapat membentuk oksoanion. Nah, ada berbagai macam oksoanionnya. Dan di sini berdasarkan diagram Frost yang dimiliki oleh fosfor, di mana banyak banget spesies dari fosfor ini dia bersifat sebagai agen reduksi atau dia mengalami oksidasi seperti itu. Nah, untuk macam-macam oksoanion fosfor ini teman-teman bisa baca di sini dan bisa tadi ingat-ingat lagi strukturnya ya. Nah, si fosfor ini bisa membentuk H2PO2-, H3PO4-, H3PO4 atau H3PO3 dan seterusnya. Dia bisa membentuk berbagai macam oksoanionnya seperti itu. Nah, kemudian selain membentuk oksoanion, si fosfor juga ini dapat membentuk fosfat yang namanya terkondensasi. Artinya apa? Artinya monomer atau ion fosfat dari satu itu bergabung dengan ion fosfat yang lainnya membentuk dimer seperti ini misalkan P2O7 3- misalkan. Nah, kita gambarkan aja ya, biar kita tahu untuk yang O, P, O, O-, kemudian O-, ya, nah, 2, 3, 4- berarti, sorry. Nah, berarti P2O7 4-. Nah, jadi si fosfat ini dia bisa mengalami kondensasi membentuk dimer ataupun trimer, tetramer dan seterusnya yang
dapat bergabung seperti ini. Contohnya kalau di sini kita punya kita punya P4 P3O10 5-, di mana di sini ada oksigen sebagai jembatan yang 2 di sini dan oksigen yang terminal. Nah, ini oksigen yang tengah-tengah terminal. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk fosfat yang terkondensasi. Nah, selain dia membentuk struktur alifatik seperti ini, dia juga mampu membentuk struktur siklik seperti misalnya kita punya P3O9 3- dan P4O12 4-. Nah, dari mana dapat struktur seperti ini? Itu emang dapat direaksikan dari sumber fosfatnya. Kalau misalkan ini dari sumbernya PO4 3-, nah ini bisa dari sumber yang lain, misalkan dari H3PO2- atau sumber-sumber yang lainnya itu dapat membentuk fosfat-fosfat yang terkondensasi dalam bentuk konformasi yang siklik seperti ini. Nah, kemudian selain dari fosfat yang terkondensasi dapat juga terbentuk namanya fosfat yang terikat pada nitrogen, atau aku lupa namanya, fosfat chain atau apa ya namanya. Nah, itu dia mampu membentuk si IP-nya ini berikatan dengan si atom N atau turunan dari atom N sendiri, bisa amin, bisa amina sekunder, primer ataupun tersier. Dalam kasus ini si fosfornya ini mengikat gugus NR. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa struktur P4NR6 ini itu sangat mirip dengan apa? Dengan struktur sebelumnya, yakni P4O6. Nah, seperti ini. Jadi struktur P4NR6 ini kalau kita tinjau dia sangat-sangat mirip dengan struktur P4O6 tadi. Sehingga bisa kita bilang bahwa NR ini dia akan menggantikan posisi oksigen seperti itu. Karena dia bentuknya mirip, otomatis dia bisa jadi memiliki kemiripan juga sifat-sifat yang ada seperti itu. Kemudian selain dia bisa menggantikan posisi oksigen, di sini fosfat juga bisa mengikat nitrogen atau nitrida tadi, membentuk di sini kalau teman-teman kelihatan ya Me2PN 3 kali. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa si Me2PN 3 kali ini dia akan memiliki struktur yang mirip dengan Me2SiO 3 kali seperti ini. Nah, sehingga bisa kita bilang bahwa si PN ini dia akan menggantikan struktur dari silikon oksida ini. Kenapa bisa? Kalau kita perhatikan bahwa SiO ini secara elektron valensi dia memiliki 10 elektron kan ya. Sedangkan PN secara elektron valensi juga punya 10 elektron. Otomatis karena dia disebut sebagai isobal atau dia kan harusnya isoelektrik ya, tapi karena di sini sebenarnya jumlah yang sama tuh hanya elektron valensinya dan dia memiliki struktur yang mirip, kita sebut sebagai isobal di sini. Jadi si PN ini akan memiliki struktur yang mirip dengan SiO seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman terkait dari fosfat tadi sampai fosfat terkondensasi ini? Oke, kalau masih belum ada, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir di sini ada beberapa struktur-struktur penting lainnya yang mungkin teman-teman bisa ingat-ingat. Di sini mulai ada tadi ada P73-. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu strukturnya gimana, bisa kita balik lagi nih teman-teman, kita rasionalisasikan bentuknya. Kalau teman-teman perhatikan di sini P, terus ada P lagi, kemudian ada fosfor lagi, dan fosfor lagi, misalkan kayak gini ya. Oke. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, kan fosfor itu kan dia akan stabil atau dia tuh kan akan mengikat 3 ikatan kan ya. Kalau dia tidak bermuatan atau kita bilang muatan formalnya 0. Nah, karena di sini kalau kita lihat nih, fosfor yang udah 3 ikatannya mana aja? Ini udah 3 ikatannya. Ini udah 3 ikatannya. Ini udah 3 ikatannya. Ini juga udah 3. Nah, sedangkan ada 2 fosfor nih yang masih cuma punya 2 ikatan. Nah, dia merasa kurang kan ya. Ya udah biar dia menjadi 8 elektron, kita kasih tambahan -1 di sini. -1 dan -1. Sehingga secara keseluruhan dia akan memiliki rumus molekul P73-. Jadi kalau teman-teman tidak ingin gambarnya dengan rumus ini dan dengan informasi kalau dikasih tahu semuanya siklik bentuknya, teman-teman bisa menggambarkan dari struktur P73- ini. Ini berlaku juga untuk misalkan kita punya P82- ini atau kita punya P11-3- ini. Bakal sama konsepnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini tadi yang udah aku jelasin sebelumnya, kita punya N5+ juga yang dimana kita mengekspektasi dia strukturnya linear seperti ini, N, kita mengekspektasi dia seperti ini kan ya.
Nah, tapi ternyata dia nggak bisa seperti ini linear. Kenapa? Karena di sini dia akan memiliki pasangan elektron bebas yang seharusnya dia akan menolak si elektron ikatan dari si NN ini. Seperti itu. Dia harus sejauh mungkin dengan elektron ikatan NN, sehingga apa? Sehingga dia memilih, ya udah deh aku bengkok aja seperti ini. Jadi ini tuh analog dengan molekul air, seperti itu. Nah, ya kan ya? Dia punya 2 PEB juga, seperti itu. Oke? Jadi makanya dia memiliki struktur yang bengkok. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman dari awal. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau tadi kepotong-potong terus, boleh sebelum kita bahas soal sedikit. Enggak sedikit sih, sebelum kita bahas soal. Oke, apa ada? Oke, apakah aku suara kedengaran dan gambarnya kelihatan sekarang? Aman, Kak. Oke deh. Nah, sekarang kita mulai diskusi soalnya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyain aja. Oke, nah sekarang di sini yang pertama dengan menggunakan model VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion, prediksikan bentuk yang mungkin dari kation PCl4+, anion PCl4-, dan AsCl5. Nah, di sini kita menggunakan konsep VSEPR di mana kita menghitung yang pertama, A ini adalah atom pusatnya siapa, atau apakah ada atom pusat. Lalu kita menghitung X, itu adalah kita menghitung si jumlah atom yang terikat, atau jumlah domain, bahasa gampangnya. Lalu E itu adalah jumlah PEB. Nah, sekarang kalau kita tinjau, kita gambarkan dulu struktur PCl4 secara barbar misalkan. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, P-nya bermuatan positif dan Cl-nya tidak bermuatan. Kalau teman-teman perhatikan di sini apakah ada PEB dari PCl4+, dan ternyata tidak ada PEB dari PCl4+. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa PCl4+ ini dia memiliki bentuk VSEPR adalah AX4. Nah, di mana si AX4 ini memiliki bentuk adalah tetrahedral. Seperti itu. Jadi untuk si PCl4+ ini dia akan memiliki bentuk tetrahedral. Kalau teman-teman gambarkan, berarti harus digambarkan dalam bentuk tetrahedral seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan kita ke PCl4-. Nah, PCl4- itu kan berarti kalau kita gambarkan strukturnya secara tadi barbar lagi misalkan. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, fosfor itu kan dia punya 1 elektron sisa kan harusnya. Ya nggak? Kalau dia dalam bentuk netral kan fosfor itu punya 5 elektron valensi. Nah, sekarang dia udah membentuk 4 ikatan. Artinya apa? Artinya dia masih tersisa 1 elektron valensi. Nah, di sini pada molekul PCl4 ini dia menerima 1 elektron. Sehingga apa? Sehingga sekarang fosfor ini punya 1 pasang elektron di sini. Seperti itu. Nah, otomatis sekarang kita cek dulu nih, bener nggak ya struktur yang udah aku ajukan? Cara mengeceknya gimana? Kita cek muatan formal dari setiap atomnya. Ya, di sini muatan formalnya 0, yang di sini 0, yang di sini 0, yang di sini 0. Sekarang kita mengecek muatan formal dari fosfor. Berarti 5 elektron valensi dikurangi ada 4 ikatan, dikurangi 2 elektron bebas. Berarti sekarang elektron valensi dari fosfor adalah -1. Sekarang 0, 0, 0, 0, -1. Udah sesuai belum dengan rumus molekulnya? Udah sesuai. Maka sekarang kita tahu bahwa fosfor ini atau PCl4- ini memiliki bentuk VSEPR atau model VSEPR adalah AX4E. Nah, dia punya 1 pasangan elektron bebas. Nah, AX4E ini memiliki bentuk adalah segi, salah. Nah, AX4E ini memiliki bentuk adalah sisau. Kenapa sisau? Kalau misalnya kita perhatikan bentuk dari AX5-nya atau bentuk dasarnya, ini kan bentuknya seperti ini ya, trigonal piramid. Nah, kalau kita punya pasangan elektron bebas, maka dia akan ada di sini, di PEB-nya. Jadi si PEB-nya ini harus diletakkan sejauh mungkin dari semua ikatan yang ada. Nah, satu-satunya tempat yang dimana PEB-nya paling jauh adalah di sini. Kenapa? Karena di sini dia akan berjarak dengan ikatan yang 180 derajat, dan ikatan yang ada di belakang sini. Kan jauh kan ya, teman-teman? Makanya si PEB-nya memilih terletak pada di bagian sini, yang aku lingkarin. Nah, bentuk seperti ini kita sebut sebagai jungkit, atau sisau. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari PCl4-.
Nah, kemudian satu lagi tadi apa aku lupa ya. Satu lagi adalah AsCl5. Nah, mungkin teman-teman kalau mau nebak langsung boleh. AsCl5 kan di sini kan AS-nya itu mengikat 5Cl kan ya. Semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Cl semuanya nih. Cl. Dia nggak punya PEB. Karena pas kan semua mol formalnya udah 0. Maka sekarang bentuk dari VSEPR dari AsCl5 adalah AX5. AX5 ini memiliki bentuk trigonal atau segitiga di piramida seperti ini. Ini untuk yang AsCl5 seperti itu. Oke. Nah, ini untuk soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, berikan persamaan reaksi yang setara dari beberapa reaksi berikut. Nah, yang pertama di sini oksidasi P4 dengan kelebihan oksigen. Lalu kemudian reaksi dari produk dari bagian A dengan air berlebih, lalu kemudian reaksi dari produk B dengan CaCl2 dan berikan semua nama produknya. Oke, nah yang pertama kita lihat ya teman-teman bahwa kita diminta untuk mereaksikan atau mengoksidasi P4 dalam keadaan oksigennya berlebih. Nah, berarti kalau misalnya kita punya oksigen berlebih, berarti tandanya apa? Tandanya dia akan membentuk oksida yang maksimal. Dalam hal ini, dia akan membentuk oksida yang P4O 10. Kalau kita lihat ini kan dia koefisien oksigennya kan 5 kan ya, sangat berbeda dengan koefisien fosfornya yang hanya 1. Nah, namanya adalah berarti apa teman-teman? Karena ini dua-duanya non logam, berarti namanya adalah tetrafosfor dekaoksida. Seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang A. Nah, untuk bagian yang B, kalau kita lihat lagi, kita diminta untuk mereaksikan produk bagian A tadi dengan air berlebih. Lagi-lagi sekarang airnya berlebih. Nah, otomatis karena airnya berlebih, maka P4O10 ini akan bereaksi dengan air berlebih membentuk asam fosfat. Seperti ini. Teman-teman tinggal setelahkan saja reaksinya nanti. Oke? Nah, sekarang ini adalah namanya adalah asam fosfat. Kalau kita mau setarakan bolehlah ini misalkan 4. Sekarang jumlah oksigennya udah sama belum? Ternyata belum, hidrogennya juga belum sama. Kita tambahkan sekarang jadi 6. Seperti ini. Nah, ini adalah pembentukan asam fosfat dari P4O10. Nah, kemudian selanjutnya dari produk bagian B ini kita reaksikan dengan kalsium klorida. Nah, maka si H3PO4 akan direaksikan dengan kalsium klorida akan membentuk, teman-teman tebak ya, kalsium fosfat ditambah dengan HCl. Seperti ini. Nah, ini ditambah dengan HCl. Oke, tambah dengan misalkan ini 2, berarti 6 HCl. Nah, ini ya teman-teman ya, ini namanya adalah kalsium fosfat. Oke, ini untuk bagian nomor 2. Selesai deh untuk nomor 2. Di sini ada yang mau tanyain dulu teman-teman terkait nomor 1 dan nomor 2, silakan. Kalau ada yang masih bingung. Oke. Oke. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal lagi. Nah, soal nomor 3, apakah reaksi NO2- apakah reaksi oksidasi NO2- atau ya si NO2- ini apakah dia sebagai agen oksidasi yang baik jika misalkan kita lakukan pada pH yang lebih rendah, itu bahasa singkatnya seperti itu. Jadi dia menanyakan apakah si NO2- ini merupakan agen oksidasi yang lebih baik atau reaksinya lebih cepat kalau misalkan dilakukan dalam pH rendah. Berikan penjelasan secara lengkapnya kenapa oksidasi NO2- ini bergantung pada pH. Nah, balik lagi teman-teman, kalau buat menjawab soal ini teman-teman harus pelan-pelan dulu, harus kira-kira nih, berarti kalau misalkan NO2- sebagai agen pengoksidasi, berarti si NO2- ini mengalami reduksi kan ya. Nah, berarti kalau misalkan kita ke soal sebelah, ke kertas kosong ini, misalkan ya, si NO2- ini dia mengalami reduksi. Nah, misalkan ya bebas aja nih,
dia kan dari NO2 minus ini kan dari bilangan oksidasinya plus 3 kan ya. Misalkan dia mau menjadi bilangan oksidasi plus 2. Berarti misalkan dari NO2 minus misalkan menjadi NO. Kita tambahkan H2O di sini, tambahkan 2H+, ya kan ya. Kemudian ini tambah 1 elektron. Nah, kalau teman-teman ingat persamaan Nernst, ini kan kita harus gunakan persamaan Nernst kan ya, bahwa E0 dari reaksi ini itu akan sama dengan nilai E dari reaksi ini itu akan sama dengan nilai E0-nya, E0 dari NO2 minus menuju NO dikurangi RT per NF ln apa? Ln dari yang NO per NO2 minus dikali H plus kuadrat. Ya kan ya? Nah, di sini berarti kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan kita lihat nilai E ini itu bergantung pada jumlah H plus secara tidak langsung. Nah, kalau kita lakukan pada pH yang rendah, pada pH yang rendah, otomatis jumlah H plusnya akan meningkat. Ya kan ya? Karena apa? Karena pH itu sama dengan min log H plus. Nah, otomatis kalau jumlah konsentrasi H plus meningkat pada pada penyebut ini, kalau jumlah H plusnya meningkat, maka nilai si ininya semakin apa? Semakin besar, semakin kecil kan ya? Karena dia kuadrat. Nah, kalau misalkan si ininya makin kecil, si pembaginya makin kecil, si nilai ln-nya makin kecil, otomatis nilai minusnya juga semakin kecil, ya kan ya? Karena nilai si dalamnya semakin kecil juga nih di dalam ln-nya. Nah, karena si nilai pengkurangnya makin kecil, otomatis si nilai E-nya makin positif nantinya. Seperti itu. Jadi, untuk reaksi oksidasi dari NO2 minus ini, itu bergantung pada pH. Hampir bahkan semua reaksi oksidasi itu biasanya bergantung pada pH. Reaksi reduksi. Itu semuanya bergantung pada pH. Mau itu NO3 minus, NO2 minus, ataupun spesies lainnya, maka kecepatan reaksi mereka itu bergantung pada pH. Seperti itu. Semakin asam suatu reaksi, maka seperti biasanya reaksi reduksinya akan semakin cepat. Seperti itu. Karena jumlah H plusnya meningkat, sehingga nanti nilai E-nya akan semakin positif. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal yang 15-12 ini, teman-teman? Oke, aman ya untuk yang 15-12 ini. Kemudian, selanjutnya kita ke yang 15-16 nih, teman-teman. Ini sering banget mungkin Bu Julia suka mengambil soal seperti ini. Nah, pertama kita punya AS, kita reaksikan dengan Cl2 membentuk spesies A, kita reaksikan lagi dengan Cl2 membentuk spesies B, lalu spesies A kita reaksikan dengan LiAlH4 membentuk spesies D, dan spesies A ini kita reaksikan dengan reagen Grignard membentuk spesies C. Nah, kalau teman-teman nggak tahu spesies A, ini rasanya sulit untuk menebak spesies B, C, dan D. Maka dari itu, ini ada clue-nya, di mana kita punya suatu logam yang tadi kita reaksikan dengan suatu halogen. Nah, tadi udah kita bahas di awal sekali bahwa jadi saat suatu logam itu kita reaksikan dengan suatu halogen, maka dia akan menghasilkan misalkan nih, bukan logam, unsur golongan 5 kita reaksikan dengan halogen, maka dia akan membentuk halidanya EX3. Ini common reaction. Jadi secara umum seringnya seperti ini. Nah, maka kalau misalkan AS tadi kita reaksikan dengan Cl2, otomatis dia akan membentuk AsCl3. Seperti ini. Ini adalah struktur yang bagian A. Lalu tadi apa? Tadi AsCl3 ini kita reaksikan dengan Cl2 lagi. Ya kan ya? Sehingga ya mau nggak mau dia akan membentuk apa? Akan membentuk AsCl5. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman ingat lagi bahwa untuk golongan 5 ini dia memiliki konfigurasi apa? S2P3. Ya kan ya? Jadi dia akan stabil membentuk bilox kalau nggak plus 3 atau plus 5. Dia sangat tidak stabil membentuk, bahkan tidak ada spesies yang membentuk bilangan oksidasi plus 4, sangat-sangat jarang. Kenapa? Karena dia memiliki konfigurasi elektron S2P3. Dia akan melepaskan 3 elektron yang bentuk plus 3, atau dia melepaskan 5 elektron bentuk plus 5. Pilihannya 2 itu. Sehingga saat kita punya AsCl3 tadi, kalau kita tambahkan dengan Cl2,
dia akan menghasilkan AsCl5. Ini adalah senyawa yang bagian B. Nah, selanjutnya kemudian kita lihat lagi. Si AsCl3 yang A ini direaksikan dengan LiAlH4. Teman-teman bisa tebak kan ya? Si AsCl3 tadi kita reaksikan dengan LiAlH4. Nah, berarti dia akan mematikan apa? Ini kan suatu sumber hidrida kan ya teman-teman, H-. Dia mungkin menyerang AS ini sehingga Cl-nya lepas. Sehingga dia akan menghasilkan hidrida dari arsen, AsH3 ditambah dengan misalkan AlCl3 atau misalkan dengan HCl, tambahan produk sampingnya, kemudian dia bisa menghasilkan LiCl juga. Jadi banyak produk sampingnya yang mungkin. Tapi yang penting kita ingat bahwa dia akan menghasilkan si AsH3 ini. Seperti itu. Kenapa? Karena si hidrida ini mampu melakukan displacement atau penggantian dengan atom Cl ini membentuk hidrida AsH3. Seperti itu. Yaitu untuk reaksi ini berarti senyawa yang C. Nah, selanjutnya tadi AsCl3 ini kemudian direaksikan dengan reagen Grignard. Nah, ini sama atau analog dengan hidrida tadi, di mana R ini bermuatan negatif, sehingga dia mampu menggantikan posisi Cl, akan terbentuk AsR3 ditambah 3 Mg ClCr seperti ini. Jadi dia akan terbentuk senyawa AsR3 atau kita sebut sebagai alkyl arsen. Nah, ini adalah senyawa yang bagian D. Kalau nggak salah ya. Kita lihat. Sorry kebalik. Ini yang C, ini yang D. Ya, seperti itulah teman-teman. Nah, ini yang C, ini yang D. Nah, jadi kayak gitu reaksinya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Oke, masih aman ya untuk bagian sini. Nah, lalu untuk yang 15-17, gambarkan dua kemungkinan isomer geometri dari AsF4Cl2- nih, bentuknya oktahedral, dan jelaskan kenapa dia bisa dibedakan dengan menggunakan fluor NMR, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan tadi spesiesnya adalah, aku lupa, AsF4Cl2. Nah, kita gambarkan spesies AsF4Cl2-. Nah, di sini dia bilang bahwa bentuknya oktahedral. Ya udah, kita gambarkan oktahedral saja. Teman-teman ingat kan ya, kalau oktahedral dia ada dua ligan yang berbeda, terus dia memiliki bilangan koordinasi 4/2, dia akan memiliki dua isomer. Yang pertama, seperti ini misalkan, dia memiliki isomer yang kita namakan sebagai isomer cis. Ini belakangnya, belakang, depan, ini depan. Isomer cis yang seperti ini, dia satu sisi, ini ini Cl, sorry, ini Cl, ini F, ini F, ini F, ini F, atau dia memiliki isomer yang trans. Yang trans ini seperti ini. Salah. Sorry. Nah, ini isomer yang trans. Oke. Nah, ini F, 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 dan F. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa perbedaannya apa? Perbedaannya di sini, kalau buat struktur yang sebelah kanan, ini kiri yang struktur cis, ini yang trans. Kalau struktur yang cis ini, maka teman-teman bisa perhatikan ada dua jenis fluor. Ada fluor yang berada pada aksial, ada fluor juga yang berada pada posisi ekuatorial. Ini ekuatorial. Ini ini juga ekuatorial, ini ekuatorial, dan ini aksial. Nah, baik itu spektrum HNMR, CNMR, fosfor NMR, dan semuanya yang menggunakan NMR, itu adalah instrumen-instrumen yang bisa menelusidasi atau bisa menentukan suatu struktur hanya perbedaan posisi. Seperti tadi ekuatorial sama aksial. Ini kan satunya di arah sumbu utama, yang satu di posisi bidang simetrinya. Nah, maka karena dia ada dua jenis F ini, maka nanti pada saat kita menggunakan sinyal 19F NMR, untuk yang cis ini, dia menghasilkan dua puncak. Sedangkan yang trans, karena semuanya ini adalah ekuatorial posisinya,
dan di sini jaraknya sama semua oktahedralnya, dia tidak mengalami distorsi oktahedralnya, otomatis di transi ini akan menghasilkan satu puncak FNMR. Seperti itu. Sehingga baik itu cis tetrafluorida dikloro tetrafluorida arsenat ini, dia bisa dibedakan dengan menggunakan 19 FNMR, yang satunya menghasilkan 2 puncak, yang satunya menghasilkan 1 puncak, seperti itu. Nah, ini untuk kalau misalkan kita punya bilangan koordinasi 4/2. Kalau misalkan bilangan koordinasinya 3/3, misalkan AsF3Cl3, maka dia bisa membentuk isomer meridional dan spasial, seperti itu. Kalau dia hanya 4/2, dia akan membentuk cis dan trans. Itu untuk isomer-isomernya. Oke, yang ini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman untuk soal 15-17? Oke, belum ada ya. Nah, sekarang ke soal yang 15-18 di sini kita punya gas nitrogen monoksida, kita reaksikan dengan O2 membentuk A, kemudian dia berkeseimbangan membentuk D, ini sangat clue banget ya A menjadi D seperti ini. Kemudian dari A reaksikan dengan hidrogen dengan air membentuk B plus C, lalu si B ini kita reaksikan dengan kuprum bentuk E dan dengan zinc bentuk F, seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita langsung tahu bahwa yang paling banget kita tahu adalah si struktur A ini. Dari NO ditambah O2, ya tidak lain tidak bukan, pasti dia menghasilkan gas NO2, ya kan ya? Karena kan nggak ada NO3 kan ya, pasti adanya NO2 yang maksimal. Maka si A ini kita tahu dia sebagai NO2. Nah, kemudian si A tadi mengalami kesetimbangan. Nah, ini kan jelas ya dia proses namanya dimerisasi. Ini hanya NO2 yang bisa melakukan hal ini. Berarti kalau dia mengalami dimerisasi, dia akan membentuk spesi N2O4. Ini spesi yang namanya apa tadi? D. Seperti ini. Nah, kemudian nih teman-teman lihat nih. Di NO2 nih ya, kalau kita lihat dia menghasilkan 2 produk. Nih. Ya kan ya? Dari satu reaksi menjadi 2 produk. Otomatis apa? Ini kita curigai ini pasti namanya reaksi disproporsionasi. Ada yang masih ingat nggak kalau disproporsionasi dari NO2 jadi apa? Ada yang mau jawab? Aku yang takutnya biar teman-teman juga udah tahu mungkin kali ya. Ada yang mau jawab NO2 jadi apa kalau disproporsionasi? N2O4. Bukan. Enggak, salah. salah. Halo. Enggak apa-apa. Coba nitrit sama nitrit. Apa? Tadi ada yang jawab? Tadi ada yang jawab apa tadi jawabannya? NO2 minus. Ya, NO2 minus dan NO3 minus. nah, benar. Dia akan membentuk spesi nitrit dan nitrat. Kenapa? Karena tadi si NO2 ini, dia kan tadi mengalami disproporsionasi kan ya, dia punya bilangan oksidasi plus 4. Ya, kalau dia mengalami disproporsionasi, otomatis yang satunya naik, yang satunya turun. Berarti dia akan menjadi NO3 minus yang plus 5 dan NO2 minus yang plus 3. Seperti ini. Berarti si NO2 kan tadi A ya. A ini menjadi, nah sekarang kita lihat nih, B sama C-nya yang mana? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang B bereaksi dengan Cu dan Zn. Ya udah, berarti yang paling sering bereaksi dengan Cu dan Zn itu adalah si NO3 minus, ya kan ya. Si nitrat ini yang biasanya akan bereaksi dengan logam, entah itu logam yang mudah sebagai agen reduksi yang kuat ataupun logam yang agen reduksi yang lemah. Maka pada kasus ini yang menjadi B adalah yang nitrat, sedangkan yang menjadi C adalah yang nitrit. Nah, kemudian kalau kita lihat reaksinya tadi, balik lagi, ion nitrat ini akan bereaksi dengan logam Cu dengan bantuan asam dan logam zinc dengan bantuan asam juga. Kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa ini aku hapus ya. Nah, pertama NO3 minus ini sama Cu. Kira-kira jadi apa ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa Cu ini dia merupakan agen pereduksi yang buruk. Ada yang tahu nggak kenapa dia merupakan agen reduksi yang buruk? Karena teman-teman kan tahu ya bahwa nilai
Cu2 plus atau nilai potensial reduksi Cu2 plus menjadi Cu ini adalah positif nilainya. Otomatis kalau Cu mengalami oksidasi ini adalah hal yang tidak spontan atau yang sulit terjadi. Sedangkan pada reaksi ini kita mau bikin si nitratnya mengalami reduksi, otomatis Cu-nya mengalami oksidasi. Otomatis karena dia agen reduksi yang buruk, ya NO3- ini akan berkurang sedikit saja biloxnya, nggak jauh-jauh berkurangnya. Nah, salah satu bentuk pengurangannya adalah dia menjadi gas NO2 yang memiliki bilox plus 4 seperti ini. Oh, sorry. Ya dia beda lagi ya, bukan A. Oke, sebentar. Kalau kayak gini, oke. Berarti kemungkinan bukan plus 4 ya, karena kan kalau misalkan plus 4 kan dia harus menjadi si A lagi kan ya. Sedangkan dia menjadi senyawa yang baru. Otomatis karena dia bisa jadi kan asamnya ini entah dia menggunakan asam yang sangat pekat atau asam yang sangat encer kan kita nggak tahu ya. Berarti selain dari NO2 dia akan menjadi spesi lain. Karena tadi kan NO2- nggak mungkin kan ya. Maka dia akan menjadi spesi NO yang memiliki bilangan oksidasi yang plus 2. NO udah ada belum ya tadi? Udah ada jangan-jangan. Oke. Tapi kan nggak dinamakan kan si NO-nya E. Jadi kemungkinan dia akan menjadi spesi NO. Seperti itu. Ditambah dengan Cu2+. Nah, selanjutnya sekarang kalau misalnya kita lihat yang zinc. Nah, zinc itu dia adalah agen reduksi yang sangat baik kan ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, Zn ini dia adalah agen reduksi yang sangat baik. Kenapa? Karena proses reduksi Zn2 plus menjadi Zn ini nilainya sangat negatif nilai NO-nya. Sehingga harusnya kita mengekspektasi bahwa si NO3- ini dia akan sangat reduksi ya kan ya, atau reduksi dengan bilangan oksidasi yang sangat jauh. Nah, sehingga kemungkinannya adalah si Zn2 plus ini bisa mereduksi si NO32- ini bisa sampai membentuk spesi N2O atau N2 seperti ini. Ini Zn, sorry, nggak ada 2 plusnya. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa mereduksi si NO3- ini dari bilangan oksidasi yang sangat tinggi ke bilangan oksidasi yang sangat rendah seperti N2. Seperti itu. Nah, ini adalah berarti bagian yang apa tadi namanya F ya. F, ini bagian yang E. Seperti itu. Ini untuk total skema reaksinya. Di sini ada yang mau teman-teman masih ingin diskusi atau tanyakan untuk soal nomor 15-18 ini? Jadi teman-teman harus perhatikan kira-kira siapa yang akan bereaksi dengan agen pengoksidasi tadi, apakah logam yang mudah tereduksi atau logam yang sulit tereduksi. Kalau logamnya itu mudah tereduksi, otomatis dia akan mudah mereduksi kalau logam itu mudah tereduksi, berarti dia akan sulit untuk mereduksi senyawa lain. Sedangkan kalau logamnya itu sangat sukar tereduksi atau mudah teroksidasi, maka dia akan mudah mereduksi senyawa yang lainnya, seperti itu. Oke, itu untuk yang bagian 15-18. Yang terakhir sekarang soal 15-16 dengan menggunakan diagram Latimer yang udah aku ambil ini diagram Latimernya. Nah, prediksikan atau tentukan mana dari spesies atom N dan P yang mengalami disproporsionasi dalam kondisi asam. Nah, ini tadi ada labelnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini dari mulai kalau N dari mulai NO3- sampai ke NH4+. Sorry. Nah, kemudian kalau misalkan untuk si fosfat dari H3PO4 sampai pH3. Nah, sini kita disuruh menentukan mana yang mengalami reaksi disproporsionasi. Balik lagi, untuk reaksi disproporsionasi itu terjadi saat nilai E0 dis-nya itu bernilai positif. Nah, gimana cara E0 disproporsionasinya bernilai positif? Nah, si nilai E0 dis ini itu kan adalah nilai E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, biar teman-teman nggak capek ngitung semuanya satu-satu, teman-teman ini jelek banget nih kayak apa ya? Nah, seperti ini. Nah, biar teman-teman nggak capek ngitungnya, teman-teman bisa secara kualitatif lihat nih dari diagram seperti ini. Nah, pertama kan nggak mungkin dong NH4+ mengalami disproporsionasi, kan dia paling rendah. Jadi kita bisa simpulkan nih, untuk spesies yang ada di paling kiri dan paling kanan itu auto nggak mungkin mengalami disproporsionasi. Kenapa? Karena dia berada pada spesies yang biloxnya paling tinggi dan paling rendah. Nggak mungkin kan dia ada dua arah kan ya, karena dia udah paling ujung. Ya udah, berarti kalau untuk N kita tinjau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spesies.
Nah, yang pertama kita tinjau untuk N2H5 nih. N2H5 di sini udah dikasih tahu nih keterangan nilai E0-nya. Nilai E0 ke kanan atau reduksinya kan sebesar plus, ini N2H5 dulu ya. N2H5, nilai E0-nya, E0 disnya itu berarti plus 1,275 dikurangi 1,41. Ya kan ya? Berarti kalau teman-teman lihat di sini nilainya akan menjadi negatif. Ya kan ya? Nah, kalau dia negatif, berarti si N2H5 plus ini tidak mengalami disproporsionasi, karena dia nggak spontan mengalami disproporsionasi. Berarti N2H5 bukan nih, coret. N2H5 bukan. Nah, sekarang misalkan kita ke NH3OH. NH3OH menjadi N2H5, itu ada datanya. Plus ya, sorry. Dia E0 disnya itu berarti sekarang 1,41 dikurangi minus 1,87. Wow, ini sangat positif kan ya? Nah, karena dia sangat positif, berarti si NH3OH ini mengalami disproporsionasi. Karena E0 selnya itu lebih dari 0, seperti itu. Atau E0 disproporsionasinya lebih dari 0. Artinya apa? Artinya dia spontan mengalami reaksi disproporsionasi. Selanjutnya, kita tinjau lagi N2. Jelas banget N2 ya, ke kanannya dia minus. Berarti E0 disnya itu minus dikurangi plus. Nah, maka makin minus kan ya, udah yang minus dikurangi plus, berarti N2 ini tidak mengalami disproporsionasi. Lalu N2O, N2O di sini 1,77 dikurangi 1,59, hasilnya positif. Maka N2O mengalami, hasilnya positif kan ya, maka N2O mengalami disproporsionasi. Kemudian sekarang kita lihat lagi, NO 1,59 kurang 0,996, hasilnya negatif, berarti NO tidak mengalami disproporsionasi. Kemudian HNO2 dari plus 0,99 dikurangi 1,07. Salah. 1,59. Oh, salah. NO mengalami disproporsionasi karena dia positif. 1,59 kurang 0,996 ya, hasilnya positif. Berarti dia mengalami disproporsionasi. Kemudian selanjutnya lagi si HNO2 yang kanannya 0,996, yang kirinya 1,07. Hasil totalnya negatif, maka dia tidak mengalami disproporsionasi. N2O4 juga sama, yang kanannya besar, yang kirinya kecil. Jadi dia akan menjadi positif, mengalami disproporsionasi. Jadi teman-teman, cara untuk menentukan mana yang mengalami disproporsionasi dilihat dari nilai E0 selnya. Nah, meskipun di sini teman-teman ada catatan, nah reaksi disproporsionasi itu tidak selamanya hanya penurunan bilok 1 saja. Bisa jadi misalkan nih dari NH3OH menuju N2H5, satunya lagi dari N2O menuju NH3OH. Nah, ini juga kita sebut sebagai reaksi disproporsionasi. Jadi teman-teman cek semua kemungkinan yang ada apakah si spesies tersebut bisa mengalami disproporsionasi seperti itu. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang fosfor, berarti kita bisa cepatkan sekarang kan, fosfor ini berarti yang P kira-kira mengalami disproporsionasi enggak? Ternyata dia mengalami disproporsionasi karena E0-nya positif. Lalu H3PO2, kalau kita lihat dia tidak mengalami disproporsionasi. Kemudian apalagi H3PO3 dia juga tidak mengalami disproporsionasi. Apalagi H4P2O6 dia mengalami disproporsionasi. Jadi kalau untuk fosfor ada 2 spesies, kalau untuk nitrogen ada 4 spesies. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk soal terakhir ini? Mau tanya, Kak. Oke, boleh. Berarti di situ yang HNO2 itu kan ada panah ke bawahnya. Itu yang panah ke bawahnya yang kanan lebih positif dari yang ke kiri. Yang 0,94 berarti dia terdisproporsionasi. Nah, sip. Oke, tadi aku nggak ngeliat yang itu ya. Nah, karena tadi aku belum. Jadi, kalau kita tinjau di sini si HNO2 ini, kalau kita tinjau ya, dia nggak harus ke NO3 juga sih, dia ke N2O4 juga, dia ternyata mengalami disproporsionasi kan ya. Karena apa? Karena yang ininya 1,297, yang di kirinya 0, tadi apa? HNO2 ya, 1,07. Nah, kalau kita totalkan dia menjadi positif kan ya, maka dia juga mengalami disproporsionasi seperti itu. Tadi karena aku cuma tinjau yang atasnya doang, jadi sekilas seperti itu. Jadi kalau teman-teman pas kerjain soal seperti ini harus hati-hati ya teman-teman, harus tinjau semuanya dari mulai yang bawah, atas dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Oke, makasih ya tadi udah ditambahin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Atau ada yang mau dinambahkan, soalnya aku belum ngecek yang bagian atas bawah sih. Coba sambil aku ngecek.
Oke, teman-teman cek sendiri lah ya. Bisa, yang penting caranya tahu kan ya. Yang penting nilai nol disproporsionasinya harus positif untuk dia bisa mengalami disproporsionasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tunggu kali ya sampai hitungan ke 10. Enggak deh. Coba dari mulai awal mungkin sampai ke latihan soal, barangkali ada yang masih bingung. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin udah malam juga kali ya. Teman-teman juga mungkin harus istirahat juga. Nah, jadi di sini aku balik lagi ke MS Team. Oke. Oke. Oke deh, makasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang masih bertahan dan masih mau belajar sampai sekarang. Mohon maaf banget teman-teman, dari awal tadi banyak banget kendala-kendala teknis yang aku lakukan. Aku juga awalnya nggak tahu kenapa, setelah ditelusuri, ternyata ada penyebabnya. Jadi mohon maaf banget, ternyata ada kendala teknis tadi yang menghambat kita belajar bareng dari hari ini. Sekali lagi makasih teman-teman atas perhatiannya dan tadi pertanyaannya dan masukannya. Semoga ujian besok lebih lancar. Jangan lupa berdoa, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa di-review lagi ya materinya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.